Hari ini kita akan bahas tentang tugas yang saya berikan kemarin tentang simple past tenses. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang kata kerja atau verb-nya. Nah, simple past tenses ini berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan di masa lampau atau yang sudah terjadi. Ciri khasnya yaitu menggunakan verb 2 untuk kata kerja ya. Nah, verb 2 itu ada apa aja? Bisa kalian lihat di kamus. Nah, kemarin kan saya meminta kalian untuk membuat kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Kalimat positif itu ciri khasnya menggunakan verb 2. Nanti dibagi lagi menjadi regular dan irregular verb. Kemudian untuk rumusnya itu ada subjek plus verb 2 bisa ditambahkan kemudian objek. Nah, untuk kalimat negatif itu kalau diartikan itu berarti tidak atau bukan. Jadi ada kata tidak, misalnya kamu masak kemarin. Kalau untuk kalimat negatif berarti kamu tidak memasak kemarin. Makanya untuk kalimat negatif ditambahkan kata did not atau didn't. Not itu tidak, did itu ciri khas dari simple past tenses. Untuk rumusnya ada subject plus did not atau didn't ditambah verb 1. Nah, bedanya dengan kalimat positif adalah di sini. Ada did not dan verb 1. Dia tidak menggunakan verb 2 tapi menggunakan verb 1, verb aslinya. Nanti kita bahas di contoh soal. Kemudian untuk kalimat tanya diawali dengan kata did. Kemarin masih banyak yang salah. Ada yang menuliskan does, ada yang nggak pakai did, ada yang pokoknya masih ada yang salah. Nah, untuk yang benarnya kalimat tanya itu diawali dengan kata did. Rumusnya did ditambahkan subjek. Subjek ini bisa berupa nama, misalnya kamu, dia, mereka, atau Adit, dan sebagainya. Terus ditambahkan dengan verb 1. Dia menggunakan verb aslinya, bukan menggunakan verb 2. Jadi ciri khasnya yaitu kalimat positifnya menggunakan verb 2, kalimat negatifnya ditambahkan did not dan verb 1, kalimat tanyanya diawali dengan kata did dan menggunakan verb 1. Kita bahas di regular verb. Nah, regular verb ini merupakan kata kerja yang beraturan. Ciri khasnya itu diakhiri dengan huruf D atau ed. Misalnya ada contoh nih saya kasih, cook, joined, borrowed, allowed, dan sebagainya. Nah, cook ini kalau di verb aslinya atau verb satunya itu hanya berupa kata cook, hanya sampai sini, C-O-O-K. Tapi kalau di verb 2-nya ditambahkan ed. Kayak join, ini di verb 1-nya itu hanya menuliskan kata join aja. Untuk verb 2-nya ditambahkan huruf ed. Ini merupakan kata kerja yang beraturan. Kemudian kita contoh soal kalimat positif. Misal di sini ada Sinta borrowed a novel. Sinta meminjam sebuah novel. Borrowed ini merupakan kalimat atau kata kerja regular yang beraturan. Kenapa? Ciri khasnya tadi adalah diakhiri dengan huruf D atau ed. Kemudian untuk kalimat negatif, Sinta, kalimat negatif tadi ingat artinya kan tidak, berarti tinggal ditambahkan did not. Verb 1 dari borrow itu adalah borrow. Ini aja, ini verb 1-nya. Ini verb 1. Kemudian a novel. Sinta tidak meminjam sebuah novel. Nah, untuk kalimat tanya diawali dengan kata did. Did subjeknya adalah Sinta, berarti did Sinta. Verb 1, verb 1-nya adalah borrow. Objeknya adalah a novel. Berarti ini maksudnya adalah apakah Sinta meminjam sebuah novel? Nah, nanti jawabannya tuh bisa misalnya kalau yes berarti yes, Sinta did. Kalau no berarti no, Sinta did not. Seperti itu. Makanya kalimat tanyanya seperti ini. Udah jelas ya? Kemudian untuk irregular verb, kebalikan dari regular verb, irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya ada add. Add ini
verb satunya atau verb aslinya adalah eat. Eat ini adalah makan. Kemudian when, verb satunya itu adalah go. Dia ada brought, ini verb satunya adalah bring, membawa, dan sebagainya. Bisa lihat di kamus. Kemudian tuh contoh, kalimat positifnya ada Ayu ate some cakes last night. Ayu memakan beberapa kue semalam. Ayu adalah subjek, ate adalah verb 2, some cakes adalah objek, last night adalah kata keterangan. Untuk kalimat negatif, ingat ditambahkan did not atau didn't. Ayu did not, atau kalian bisa juga menuliskan Ayu didn't. Udah benar. Kemudian ini ada subjek, ini ada did not, berarti setelah subjek did not berarti kita tambahkan verb 1. Verb 1 dari ate adalah eat, makan. Kita tinggal tambahkan objek dan kata keterangannya. Some cake last night. Nah, ini untuk kalimat negatif. Untuk kalimat tanya, kita tambahkan di depannya tadi yang saya sudah jelaskan, ditambahkan kata did. Berarti did, setelah did itu subjek. Berarti did Ayu. Setelah did, setelah subjek itu verb 1. Verb satunya apa? Eat. Did Ayu eat? Kita tinggal tambahkan, tidak perlu diubah lagi. Some cake last night. Nah, dari soal yang sudah saya berikan dan jawaban kalian ternyata masih banyak ada yang salah dan terbalik-balik menulisnya. Jadi dari penjelasan ini semoga kalian lebih bisa memahami ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Ini ada, saya kasih contoh soal. Misalnya, Joanna join Aris group. Joanna bergabung dengan timnya Ari. Ini merupakan kalimat regular verb, kalimat positif. Dilihat dari sini. Join, ini diakhiri dengan ed, berarti dia merupakan bentuk regular. Kemudian yang di bawahnya, Joanna didn't join Aris group. Kira-kira ini benar apa salah? Didn't berarti kalimat negatif. Join, apakah betul seperti ini? Apakah bentuk verb 1 atau bentuk aslinya join adalah ditambahkan ed? Ternyata ini salah ya. Ini salah. Kenapa salah? Karena seharusnya join ini kita tulis join. Karena tadi rumus dari kalimat negatif adalah subjek plus did not plus verb 1. Nah, di sini subjek did not ini verb 2. Salah, seharusnya verb 1. Ini berarti Joanna didn't join Aris group. Ini benar. Kalau yang ini benar, yang ini salah. Sekarang yang kedua, Dylan buy some candies from minimarket. Dylan membeli beberapa permen dari minimarket. Ini merupakan kalimat positif, subjek, kemudian ada verb 2, kemudian some candies itu objek. Berarti ini benar. Kemudian kalimat negatifnya, Dylan didn't buy. Apakah ini benar? Nah, kita lihat dulu. Buy, verb 1 atau verb asli dari buy adalah apa? Kalian bisa cek kamus. Nah, ternyata verb 1 dari buy itu merupakan buy juga. Berarti ini udah benar. Jadi benar ini kalimat negatifnya. Dylan didn't buy some candies from minimarket. Dylan tidak membeli beberapa permen dari minimarket. Jadi kalau untuk mengetahui dia regular atau irregular verb, kalian bisa cek kamus, sering-sering baca kamus di bagian verbnya. Kemudian yang ketiga ada Rara brought 2 pencils for Yogi. Nah, kita akan buat kalimat negatifnya. Berarti subjek Rara, kalimat negatif dari
kalimat ini adalah kita tambahkan did not. Did not. Verbnya mana? Verbnya ini. Brought. Brought ini verb 2, verb satunya dari bring. Ini verb 1. Tinggal kita tambahkan for Yogi. Rara tidak membawa 2 pensil untuk Yogi. Sampai sini semoga kalian mengerti ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian kata sifat atau kata keterangan. Nah, di simple past tenses, kata sifat atau kata keterangan itu berbeda dengan tadi yang verb, kata kerja. Kalau untuk kata sifat dengan keterangan, ciri dari simple past tenses adalah menggunakan kata was atau were. Nah, langsung aja untuk kalimat positif, kita menggunakan rumus subjek ditambah was atau were ditambah adjektiva atau adverb. Adjektiva ini kata sifat, misalnya cantik, ganteng, jelek, pintar, gitu ya. Adverb itu kata keterangan, misalnya pada tahun 1996 atau di Semarang. Nah, itu kata keterangan. Nah, untuk was itu ada subjeknya itu menggunakan I, she, he, it. Untuk were, they, you, we. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan subjek they, berarti harus menggunakan kata were. Kalau kalian menggunakan he, berarti kalian menggunakan was. Misalnya kalian menulis kalimat Dodi, maksudnya berarti Dodi was. Dodi itu kan berarti dia laki-laki, satu orang, berarti bukan was. Was ini untuk yang subjek tunggal. Were ini untuk yang subjek jamak. Jadi misalnya kalian buat kalimat students, subjeknya adalah students, berarti siswa-siswi, berarti banyak siswa, berarti menggunakan were, students were misalnya. Nah, sekarang kita ke contoh. Contohnya adalah I was in New York yesterday. I ini adalah subjek. Untuk I tadi harus menggunakan was. Kalau I were itu salah, berarti I was in New York yesterday. Ini adverb, kata keterangan. Makanya di sini kan tidak ada kata kerja, makanya menggunakan was. Kemudian ada kalimat he was so handsome. Dia laki-laki ganteng. So handsome di sini adalah adjektiva atau kata sifat. Handsome, ganteng, kata sifat. Maka dari itu menggunakan was. Was, kenapa was? Karena tadi subjeknya adalah subjek tunggal, yaitu he, dia laki-laki, satu orang. Lanjut, kemudian they were absent yesterday. They itu mereka itu lebih dari satu, jamak, makanya menggunakan were. Absent yesterday itu kata keterangan, tidak masuk kemarin. Nah, untuk kalimat negatif sama kayak tadi, yang verb tinggal ditambahkan not. Berarti subjek was or were ditambah not, ditambahkan kalimat sifatnya, kata sifatnya atau kata keterangannya. Misalnya kayak tadi kalimat ini kan I was in New York yesterday, berarti kalimat negatifnya adalah I was not in New York yesterday. Tinggal tambahkan not aja. Misalnya kayak tadi he was so handsome, tinggal tambahkan di sini not. He was not so handsome. Nah, seperti ini. Kayak they were not absent yesterday, tinggal tambahkan not setelah kata was atau were. Untuk kalimat tanya diawali dengan kata was or were plus subjek plus adjektiva plus atau adverb. Jadi diawali kata was or were, subjek, kemudian kata keterangan atau kata sifat. Contohnya kayak tadi kan I was not in New York yesterday, berarti contohnya
Was you in New York yesterday? Kenapa you? Karena ini kalau diartikan, misalnya, apakah kamu tinggal di New York kemarin? Maka jawabannya yes, I was. Atau kalau enggak, jawabannya no, I was not. I was not. Makanya you. Kalau I, kan nggak mungkin kalau was I. Masa dia bertanya apakah saya, terus dia jawab sendiri, kan tidak mungkin. Maka contohnya I diubah ke pertanyaan itu menjadi you. Kemudian untuk yang kalimat tadi he was, berarti kita awali dengan kata was, dan kemudian subjeknya he, so handsome adjektifanya. Was he so handsome? Jawabannya yes, he was, atau no, he was not. Kemudian untuk they, tadi kan pakai were, berarti tinggal diubah, dibalik were they absent yesterday. Nah, itu. Apakah mereka absen kemarin? Jawabannya yes, they were, or no, they were not. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kata kerja verb tadi ada did, ada did not, kemudian ada verb 2-nya. Untuk kata sifat dan kata keterangan itu menggunakan was or were. Untuk kalian tahu membedakan kata sifat, kata keterangan, kata kerja, bisa dibuka kamusnya. Di situ di kamus ada banyak keterangan mana kata kerja, mana kata sifat, mana kata keterangan. Simpelnya, kata kerja itu biasanya kegiatan yang kalian lakukan, kayak belajar, memasak, kemudian membawa, itu kan sebuah kegiatan. Nah, kalau kata sifat itu berhubungan dengan sifat, misalnya pintar, cantik, lugu, polos. Nah, itu menggunakan was or were. Seperti itu ya, semoga kalian bisa memahami.